Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah kita melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair bersama Ustadz Saiful Rahmat. Dan alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita dan kali ini membahas dosa besar berkaitan dengan sombong dan angkuh ya Ustadz. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz untuk waktunya. Sekarang sudah pukul 7.47 di tempat saya. Halo Ustadz, bisa dengar suara? Oh, barusan putus-putus Pak. Oh gitu ya? Ya. Iya. Sudah bisa dimulai Ustadz, silakan Ustadz. Oh, baik. Baik Ustadz. Syukuran Pak, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bersama-sama bertatap muka di majelis yang alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bisa mengikuti di kegiatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan sebagai ibadah dan amal soleh di sisinya insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini, semoga ini menjadi penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Seperti biasa di kesempatan malam ini, walaupun biasanya hari Ahad, ya, pagi hari, qadarullah hari ini kita bahas ini di kesempatan malam hari ini insyaallah mudah-mudahan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad sebagai penyelenggara, insyaallah mungkin kadang kita bergantian dalam melaksanakan kajian ini, kadang pagi, kadang malam hari ya. Karena ada beberapa yang mungkin katanya ikhwan yang ingin malam, ada yang pagi, jadi akhirnya diselang-seling seperti itu.
Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dan mudah-mudahan istiqomah sampai selesai membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, sebagaimana kita ketahui, kitab ini adalah yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Jadi Al-Kabair adalah jamak dari Al-Kabirah, yaitu dosa besar. Jadi Al-Kabair, dosa-dosa besar. Alhamdulillah, kita sudah membahas kurang lebih ada 14 ya yang sudah kita bahas. Hari ini adalah akan kita coba bahas Al-Kabirah Al-Khamisah Asyrah. Dosa besar yang ke-15. Tapi Bapak Ibu, saya langsung saja sharekan kepada Bapak Ibu materi yang akan kita bawakan atau kita bahas di kesempatan malam hari ini. Baik, nah ini Bapak Ibu, kita akan membahas Al-Kabirah Al-Khamisata Asyrah. Dosa besar yang ke-15. Dosa besar yang ke-15. Yaitu Al-Kibru. Kibar. Sombong. Wal-Fakhru. Berbangga diri. Bangga diri. Wal-Khuyala'u. Sombong juga. Nah, tapi nanti ada perbedaan antara sombong kibar dengan sombong khuyala. Nanti kita akan bahas di bawah insya Allah. Kemudian wal ajbu, ajab, ujub. Wal ujbu, ujub. Kalau bahasa kita ujub. Apa ujub itu ya? Merasa hebat. Merasa hebat. Ujub. Nah, kemudian watih, ini sama juga maknanya adalah angkuh. Nah, hati ini kita bahasakan dalam bahasa Indonesia adalah angkuh. Jadi maknanya hampir sama. Sombong, berbangga diri, ya, ujub, kemudian angkuh, ini maknanya satu, yaitu al-kibar, yaitu bermakna sombong. Tapi nanti ada perbedaan sedikit-sedikit maknanya. Kita coba akan bahas satu persatu. Bedanya antara al-kibar, al-fakhr, al-khuyala, wal ujub dan watih ya insyaallah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya ini bukan di dalam kitab Az-Zahabi ya, bukan di dalam kitab Al-Kabair. Saya ambil di dalam Maroji atau di dalam referensi yang lain. Bahwasanya al-kibr itu idharu azami sya'ni wal kibriya. Idharu azami sya'ni. Jadi menampakkan ya, menampakkan azami sya'ni, keagungan ya, menampakkan sebuah keagungan, wal kibriya, dan juga kemuliaan. Keagungan, kemuliaan hampir sama ya. Jadi menampakkan kemuliaan atau menampakkan keagungan, yaitu apa? Al-iz wal mulk, yaitu kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan. Jadi orang-orang yang kibar, orang-orang yang memiliki sifat kibar, itu biasanya mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki kekuatan. Ya. Jadi milkul quwah, mereka memiliki kekuatan. As-Sultan memiliki kekuasaan. Nah, maka dengan kekuasaannya itu, dengan kepemilikannya itu, ya, maka mereka akhirnya berlaku sombong. Kenapa ya? Karena mereka memiliki kekuasaan, karena mereka memiliki kemuliaan dan keagungan. Nah, biasanya kibar ini sekali lagi dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan, baik secara strata sosial maupun secara kedudukan pemerintahan. Misalnya sebagai pemilik kekuasaan, sebagai raja, presiden, begitu, menteri, apalagi. Pokoknya orang-orang besar lah, tanda kutip ya, orang-orang besar yang memiliki kekuasaan.
Nah, ketika mereka berlaku semena-mena, maka itu orangnya pemilik al-kibar, memiliki al-kibar. Demikian ya. Jadi kibar itu adalah pemilik al-kibriya, pemilik kekuasaan, pemilik keagungan. Demikian ya. Nah, maka orang yang sombong sekali lagi karena dia memiliki kekuasaan itu. Ya, orang yang kibar, orang yang memiliki kekuasaan sehingga dia berbuat semena-mena tanpa mengindahkan orang lain, bahkan menghinakan dan merendahkan orang lain. Nah, ini adalah orang yang kibar. Nah, kemudian al-khuyala. Apa itu al-khuyala? Al-khuyala juga sama sebetulnya mas sombong. Kita terjemahkan adalah sombong. Tapi ada bedanya secara makna atau secara pengertian. Apa al-khuyala? Adalah i'jabun nafs. Ya. Jadi merasa takjub kepada diri. Merasa takjub kepada diri ma'zuhuri dzalika ala hayatil badani. Dengan cara menampakkan keujuban tadi, menampakkan merasa hebat tadi ya, ala hayatil badani itu dengan bentuk yang terlihat kasat mata seperti yang dipakai oleh badan. Nah, jadi khuyala ini dari asalnya apa? At-takhayyul. Jadi intinya takhayul itu kan sesuatu yang tidak ada kemudian diada-ada. Nah, orang-orang yang khuyala sebetulnya ini bisa jadi ya, yang melakukannya adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tapi dia merasa ingin sombong seperti itu. Berpakaian misalnya berpakaian orang besar padahal dia bukan orang besar. Berpakaian seperti misalnya mohon maaf ya, kalau ingin dihargai seperti polisi, seperti tentara, dia pakai padahal bukan tentara. Nah, itu adalah orang yang khuyala. Orang yang apa? Khuyala. Nah, biasanya orang yang khuyala ini menampakkan dari sisi kasat mata. Ya, jadi mereka memakai pakaian, memakai perhiasan, memakai sesuatu yang terlihat oleh kasat mata bahwa itu adalah sesuatu yang akan dibanggakan oleh orang lain. Ya, dan inilah orang-orang yang khuyala. Ya, jadi sekali lagi khuyala itu adalah yang nampak di kasat mata. Ya, maka orang-orang yang isbal, itu yang menjulurkan bajunya, jubahnya, sarungnya, celananya di bawah mata kaki, yaitu disebut al-khuyala. Nah, disebut mereka itu masuk ke dalam orang-orang al-khuyala. Kenapa ya tadi menampakkan sesuatu dengan kasat mata. Demikian. Allah alam. Ini al-khuyala. Kemudian yang ketiga adalah al-ujub. Ujub. Al-ajibu. Ujub. Apa itu? Syiddatus surur. Jadi kebahagiaan, kesenangan yang keterlaluan begitu. Jadi terlalu senang, terlalu berbangga hati, terlalu berbangga-bangga diri begitu. Ya. Syiddatus surur bih. Jadi begitu senang dengan sesuatu yang dia miliki tadi. Ya, hatta la yu'adiluhu syai'un inda sahibihi. Sampai ya tidak ada yang menyamainya, apapun tidak ada yang bisa menyamai orang yang memiliki sesuatu tersebut. Jadi misalnya dia punya kekuasaan atau dia punya punya kendaraan. Dengan kendaraan ini kendaraan yang orang ini tidak punya. Nah, maka dia merasa takjub, merasa senang dengan kendaraan yang dia miliki. Orang lain tidak punya, orang lain tidak memilikinya. Maka dia merasa senang. Senang itu keterlaluan. Dan keterlaluannya ini sehingga apa? Dalam hatinya, oh tidak ada orang yang sama sepertiku. Tidak ada orang yang kaya sama sepertiku. Nah, maka inilah orang yang ujub, ya, orang yang merasa takjub dengan dirinya, orang merasa senang keterlaluan dengan apa yang dia miliki sehingga dia berbangga diri atas apa yang mereka miliki. Ya, demikian. Ya. Baik. Kemudian watih. Nah, atih ini adalah angkuh. Atih adalah angkuh. Asluhu al-hiratu wad-dhalal. Jadi asalnya itu adalah hirah. Hirah itu bingung, pusing. Ad-dhalal, sesat. Nah, orang atih itu orang yang sesat, orang yang bingung, angkuh. Dia orang angkuh ini seperti orang yang linglung, seperti orang yang linglung. Kelakuannya seperti orang yang linglung.
Kelakuannya tingkah lakunya seperti orang yang sesat, ya. Innama sumiyal mutakabbir taihan. Ya, orang-orang yang sombong itu dinamakan taihan, orang yang atih, orang memiliki sifat angkuh, ala wajhi tashbih biddolali wa tahayyur. Itu berdasarkan apalah sesuatu yang menyerupai kesesatan dan menyerupai kebingungan, bukan kepusingan, kesesatan dan sesuatu yang membuat pening gitu, membuat pusing, membuat tidak waras, seperti itulah. Maka orang yang angkuh itu disebut orang yang seperti orang yang linglung, seperti orang yang sesat, ya. Kenapa? Karena dengan keangkuhannya dia berbuat semena-mena, dia berbuat sesuatu yang sepantasnya tidak dilakukan oleh manusia yang normal, ya. Maka disebutlah orang yang atih, orang yang angkuh, orang yang sesat, orang yang pusing, ya, orang yang pening, orang yang linglung, ya. Wallahu a'lam. Kemudian al-iftikhar. Iftikhar ini an yamdahal insanu fi nafsihi. Jadi seseorang itu memuji dirinya sendiri. Jadi memuji diri sendiri, itu iftikhar. Wa yaftakhiru bima atahu Allah taala min ni'matin, dan dia berbangga diri, ya, terhadap apa yang Allah berikan berupa nikmat, ya. Allah berikan misalnya anaknya, begitu, ya. Nah, dengan anaknya ini sukses. Anaknya ini semuanya kerja di BUMN. Anaknya kerja di luar negeri, dia berbangga diri. Nah, hampir sama dengan al-ujub, ya, hampir sama dengan apa? Al-ujub. Hanya al-ujub ini biasanya dari sifat bendawi, ya, dari sifat bendawi. Al-ujub ini bersifat maknawi, seperti ujub dengan ilmunya, ujub dengan ketampanannya, ujub dengan kedermawannya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya maknawi. Nah, sementara iftikhar ini sesuatu yang terlihat berupa nikmat, yaitu contohnya harta, contohnya kendaraan, contohnya misalnya anaknya tadi, ya, sudah sukses semuanya, akhirnya berbangga diri kepada orang lain. Nah, inilah orang yang iftikhar, orang yang muftakhir, ya. Wallahu alam. Demikian, ya, ini sedikit saja gambaran perbedaan antara kiber, khuyala, ujub, atih, dan iftikhar, ya. Kemudian bisa difahami, ya. Taib, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini di dalam langsung, ya, di dalam kitab Al-Kabairnya. Qala al-mu'allif, ya, berkata pengarang kitab yaitu Al-Imam Az-Zahabi, beliau mengutip sebuah ayat, ya, surah Ghafir ayat 27. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa, Musa berkata, inni a'udzu birabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku. Alhamdulillah. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang menyombongkan diri. Mutakabbir, orang yang memiliki sifat kiber, itu disebut mutakabbir. Orang yang memiliki kesombongan. Ya, aku berlindung, ya, kepada Allah dan kepada Tuhanmu, ya, Tuhanmu itu Allah Rabbul Alamin, ya, terhadap apa? Terhadap orang yang menyombongkan diri, kepada setiap orang yang menyombongkan diri. Karena salah satunya adalah Fir'aun, orang yang menyombongkan diri, ya. La yu'minu biyaumil hisab. Kemudian orang ini disebut mutakabbir, sombong, karena dia tidak beriman kepada hari hisab, kepada hari perhitungan. Hari perhitungan ini adalah hari kiamat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, ini Nabi Musa alaihissalam, beliau sampai berlindung kepada Allah dari orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena orang yang menyombongkan diri ini bisa jadi orang yang akan menyakiti diri kita, orang yang akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Bisa jadi orang yang menyombongkan diri ini akan menzolimi kita dengan sezolim-zolimnya. Maka disinilah perlunya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa? Ketika kita tidak mampu menandingi orang yang sombong tadi. Kenapa ya? Karena tadi yang sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, orang yang sombong, orang yang punya kiber itu, orang yang memiliki sifat kiber itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kedudukan,
orang yang memiliki kekuatan, sementara kita tidak memiliki kekuatan secara pribadi. Kita tidak punya kekuasaan. Demikian. Ya. Nah, artinya berarti ketika kita lemah, berarti kita ada dalam posisi lemah. Kita ada dalam posisi lemah. Sementara orang yang sombong itu dalam posisi yang kuat. Maka karena itulah Nabi Musa sampai berlindung kepada Allah. Tidak ada perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi orang kuat, maka kita meminta perlindungan yang lebih kuat. Siapa itu? Allahu Rabbul Alamin. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berkuasa, maka kita berlindung kepada orang yang maha berkuasa. Siapa itu? Allahu Azza wa Jalla. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, disinilah Nabi Musa sampai berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang sombong itu bisa berlaku semena-mena, bisa berlaku menzalimi kita, dan sementara kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, maka hanya Allah lah tempat bersandar, hanya Allah lah tempat meminta, hanya Allah lah tempat berlindung. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah dari setiap orang yang sombong. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Demikian. Selanjutnya, kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga beliau mengutip sebuah ayat dalam surah An-Nahl 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah ini tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang sombong, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya kedudukan, kemudian dia berlaku sombong, berlaku semena-mena, berlaku merendahkan orang lain, menzalimi orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Kalau Allah tidak menyukainya, maka dia tidak akan menempatkan di tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah senangi. Nah, maka tempatnya adalah di neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempatnya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong tempatnya nanti di neraka. Sebagaimana insya Allah nanti kita akan bahas, ya. Kemudian beliau juga mengutip ayat surah Ghafir ayat 56. Innallazina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah bighairi sultanin, tanpa alasan, ya, atahum in fi sudurihim, yang datang kepada mereka, ya, tidak ada dalam dada mereka illa kibrun, melainkan hanyalah kebesaran, artinya keagungan, kesombongan saja, ya. Ingin merasa besar, ingin merasa sombong. Mahum bibalighihi, yang mereka sekali-kali tidak akan pernah mencapainya. Mencapai kesombongan itu, mencapai apa yang mereka inginkan itu. Fasta'iz billah innahu was-sami'ul basir. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah dialah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Sekali lagi, di sini dijelaskan, ya, bahwa orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, nah, orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, ya. Jadi memperdebatkan di sini adalah orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan ini sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada di dalam hati mereka, di dalam dada mereka itu, kecuali hanyalah ingin menampakkan kesombongannya. Menampakkan apa? Kesombongannya. Bahwa apa yang diturunkan kepada Rasul berupa ayat-ayat itu adalah sesuatu yang remeh menurut orang-orang kafir, menurut orang-orang musyrik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dengan sifat sombongnya itu, dengan sifat kibernya itu, akhirnya mereka merendahkan ayat-ayat Allah, memperdebatkan ayat-ayat Allah. Jadi memperdebatkan di sini bukan mendiskusikan, tapi dalam rangka merendahkan, menghinakan, dan untuk meremehkan ayat-ayat Allah ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka merasa diri sombong. Padahal mereka tidak akan pernah sampai kepada derajat kesombongan itu. Kenapa? Karena derajat kesombongan itu hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Kekuasaan yang sejati adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika engkau menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang yang sombong itu, ya, maka fasta'iz billah, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah. Engkau meminta perlindungan kepada Allah, innahu huwas samiul basir,
sesungguhnya Allah dialah maha mendengar dan lagi maha melihat. Ya, ini 3 ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam muqaddimahnya, pembukaannya dalam membahas bahasan tentang kibar ini atau sombong ini. Nah, sekarang Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, beliau Al-Imam Az-Zahabi mengutip beberapa hadis. Di antaranya, wa anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata ahadun. Seorang pun tidak akan pernah masuk surga. Lihat, tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya itu misqalu dzarratin min kibar, walaupun memiliki sebesar biji zarah. Biji zarah itu dalam tafsir Ibnu Abbas dan para ulama sampaikan seperti debu yang berterbangan, Bu. Satu debunya itulah namanya zarrah. Ya, namanya apa? Zarrah. Zarrah ini adalah sesuatu yang paling kecil, ya. Atau juga ada yang mengatakan zarrah ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, unsur yang paling kecil. Maka banyak juga yang menafsirkan dengan atom. Ya, intinya adalah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang apa? Kecil. Jadi la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji zarah yang begitu kecil sekali, naudzubillah min dzalik, min kibar, dari kesombongan. Ya, punya sifat sombong, punya sifat angkuh, punya sifat berbangga diri, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Allahumma musta'an. Ini hadisnya hadis yang sahih Bapak Ibu. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jadi tidak akan masuk surga. Wallahu alam, ya. Jikalau kesombongannya ini tidak berdasarkan tidak melahirkan kesyirikan, apabila dia melahirkan kesyirikan, dengan kesombongannya itu melahirkan kesyirikan, maka ia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Artinya berarti dia akan di neraka selama-lamanya, ya. Wallahu a'lam, demikian. Kalau dia sombongnya dalam rangka memiliki sifat, ya, sebagai nantinya adalah melahirkan sifat syirik, ya, syirik kepada dirinya. Dia merasa sombong, merasa hebat dengan apa yang mereka miliki. Akhirnya apa? Menjerumuskan ke dalam kekufuran. Sebagai misalnya orang-orang sains kan, para teknokrat, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu dari sisi sains, ya, karena dengan merasa hebatnya mereka, ya, akhirnya mereka merasa sombong. Nah, sombongnya ini akhirnya apa? Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam semesta ini diciptakan bukan oleh Tuhan, tapi oleh terjadi dengan dirinya sendiri. Terjadi oleh perubahan-perubahan sendiri, tidak oleh campur tangan Tuhan, tidak ada campur tangan Allah seperti itu. Maka yang demikian tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya di dalam neraka, ya. Akan tetapi kalau kesombongannya berupa misalnya karena kekuasaan, kemudian menzolimi orang lain, wallahu alam, dia kelak akan masuk surga, tapi dia akan lama di mana? Di neraka, ya. Lamanya di neraka, dia tidak akan pernah bisa kuat untuk mengalaminya, ya. Sebagaimana apabila kita Bapak Ibu, ya, 10 tahun 20 tahun berada di tempat yang indah, di rumah yang megah, ya, kolam renang ada, fasilitas ada semuanya, tapi 5 menit saja Bapak Ibu dalam hidup kita, ya, misalnya mata kita dicongkel, apalagi misalnya kuku kaki, ya, kuku kaki dicabut misalnya, ini hanya 5 menit, Bu, hanya 5 menit. Bayangkan dengan nikmat 20 tahun itu, maka 20 tahun ini tidak akan ada apa-apanya dengan 5 menit penyiksaan yang kita dapatkan. Allahul musta'an. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, apalagi neraka. Apabila seseorang masuk ke dalam neraka, subhanallah, Allahul musta'an, tidak akan pernah terbayang bagaimana penyiksaannya. Lebih sakit dari mata dicongkel, lebih sakit daripada kuku kaki dicabut. Kenapa? Karena siksaannya sangat-sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Maka nikmat apapun di dunia,
dia punya kekuasaan apapun di dunia, harta yang begitu banyak pun di dunia, apapun kekuasaan di dunia, ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, tidak ada sedikit pun dia merasakan kenikmatan ini. Ya, dalam sebuah hadis ya, orang yang paling bahagia, orang yang paling senang gitu ya, orang yang paling dari mulai lahir sampai dia mati tidak ada yang namanya kesedihan dalam hatinya. Ya, tapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka satu celupan saja, ditanya oleh Nabi SAW ya, disampaikan bahwasanya ditanya orang ini, apakah kau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Maka mereka mengatakan tidak pernah merasakan kenikmatan. Hanya satu celupan saja neraka, itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya di dunia, kenikmatan-kenikmatan. Padahal dia orang yang paling nikmat, paling kaya sedunia. Ya, mungkin sekarang mungkin bisa jadi ya, orang yang terkaya sedunia, si A, si B misalnya. Nah, ketika dia kafir, satu celupan itu tidak merasakan nikmat sedikit pun ketika dia ada di dalam dunia. Waliyadu billah. Ya, inilah ya Bapak Ibu, jangan meremehkan neraka ya. Maka sekali lagi, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarah, maka itu tidak akan pernah masuk surga. Ini hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarul jabbarunal mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong ya, orang-orang yang jebar, orang-orang yang angkuh ya, orang-orang yang semena-mena, orang-orang yang perkasa ya, dengan keperkasaannya itu dia semena-mena. Maka dia kelak akan dikumpulkan, digiring, dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan amsaluzur ya. Amsaluzur itu seperti biji atau seperti sesuatu yang sangat kecil. Dalam riwayat yang lain itu seperti semut kecil, saking kecilnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sombong ini dengan bentuk, dengan jasmani yang sangat kecil. Seperti biji. Allah musta'an ya. Dalam riwayat yang lain seperti namal, seperti seperti semut. Maka yatauhumun nas, maka manusia menginjak mereka, menginjak orang-orang yang sombong ini. Allahu Akbar. Lihat, sebelum masuk neraka Allah Ta'ala bangkitkan mereka, Allah kumpulkan mereka, orang-orang yang sombong ini, seperti Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang yang sombong di dunia seluruhnya dikumpulkan dalam bentuk yang sangat kecil, sehingga diinjak oleh manusia seluruhnya. Allah musta'an, diinjak, belum masuk neraka ini Bapak Ibu. Allah. Yaksyahumudzul, kemudian kehinaan akan meliputi mereka. Mereka akan dihinakan. Ketika mereka di dunianya sombong, di dunianya menghinakan orang lain, maka ketika di akhirat mereka akan dihinakan. Allah Ta'ala ciptakan mereka dalam bentuk yang sangat kecil, sehingga akhirnya mereka diinjak-injak oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena dulunya dia menginjak-injak. Di dunianya mereka menginjak-injak manusia yang lain. Di dunianya mereka semena-mena, akhirnya nanti di akhirat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaghsyahumudzul min kulli makan. Maka kerendahan, kehinaan selalu meliputi hidup mereka, min kulli makan, di setiap tempat. Di sini tempat dihinakan nih, dijejak lagi, diinjak lagi, disingkirkan lagi. Subhanallah. Inilah al-jabbarun al-mutakabbirun. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang semena-mena, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat kecil sehingga diinjak oleh manusia yang lain dan selalu diliputi kehinaan, kerendahan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah ya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya waqala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf berkata, awwalu dzambin usiyallahu bihil kibru. Awal mula dosa ya, di mana Allah itu didurhakai. Jadi awal mula dosa ya, dengan dosa inilah Allah itu didurhakai. Itu adalah al-kibru, karena kesombongan Bapak Ibu. Kesombongan, sifat sombong. Siapa sifat sombong ini? Tidak ada lain adalah iblis. Iblis inilah yang memiliki sifat kiber. Sifat apa? Sombong. Karena dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Maka menurut dia tanah lebih hina daripada api. Api lebih mulia daripada tanah. Maka kenapa aku harus sujud kepada Adam? Nah, subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, awal mula sifat yang dimiliki oleh orang yang durhaka kepada Allah, oleh zat atau oleh makhluk yang durhaka kepada Allah adalah al-kibar. Allah musta'an. Maka disinilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allah dan Rasulnya mewanti-wanti jangan pernah memiliki sifat kibar. Karena kibar inilah yang akhirnya iblis dilempar dari surga ke dalam kehidupan yang hina. Tidak ada lagi kenikmatan baginya. Tidak ada lagi kemuliaan baginya karena memiliki sifat kibar. Maka Allah Ta'ala dan Rasulnya mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita bersifat memiliki sifat kibar. Ya, karena kibar ini, sombong ini adalah dosa pertama ya yang dilakukan oleh seorang makhluk yang bernama iblis. Tidak ada dosa yang lain, tidak ada dosa yang lain. Tidak ada dosa yang lain ya yang Allah itu didurhakai kecuali dengan sifat kibar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali didustai, didurhakai itu dengan sifat yang sebetulnya itu dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Ternyata itu dimiliki juga oleh iblis. Iblis merasa punya kekuasaan, punya kehebatan, punya sesuatu yang mereka banggakan, dia banggakan. Akhirnya dia tidak mau ya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang berakal bukan melihat dari siapa yang kepada siapa dia diperintah, tapi siapa yang memerintahnya. Ketika yang merintahnya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah orang yang benar ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, awal dosa adalah sifat kibar ya. Ada 3 sebetulnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama al-kibar. Al-kibar ya. Itu adalah al-kibar dimiliki oleh sifat iblis. Yang kedua adalah al-hirs. Al-hirs itu orang yang bersemangat, maksudnya bersemangat itu kalau bahasa kita apa ya? Hirs itu yang bisa menjadi tamak ya, bisa tamak, bisa juga terlalu menginginkan ya, terlalu menginginkan sesuatu. Orang yang memiliki sifat hirs ini dia akan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Ya, punya mobil, dia akhirnya berhutang sehingga terjerembab ke dalam hutangnya. Pengen punya rumahnya dari harta riba, Allah musta'an. Nah, ini kenapa? Karena menginginkan sesuatu, memiliki sifat hirs. Dan sifat hirs ini dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam ya sebelum beliau tobat. Inilah penyebab Adam, nabi kita ya, orang tua kita, ayah kita dilemparkan ke dunia ya, diusir dari surga karena memiliki sifat al-hirs ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Maka hati-hati jangan memiliki sifat hirs, ingin dalam bab dunia, ingin memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah seperti itu, maka inilah dosa kedua yang akhirnya menjerumuskan pelakunya dari kemuliaan. Yang ketiga adalah al-hasad. Orang yang memiliki sifat hasad. Nah, hasad inilah ya dosa antara Banu Adam, antara anak-anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Jadi mana Qabil ini membunuh Habil ya. Kenapa? Karena hasad, karena ada sifat hasad di dalam hatinya ya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, 3 sifat ini yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Pertama al-kibar, al-hirs, dan al-hasad. Ya, waliyadu billah. Ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan hadisnya. Kemudian selanjutnya, bismillah. Alhamdulillah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi beliau mengutip lagi suatu ayat.
Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dia itu membangkang, menolak. Wastakbara, kemudian dia berlaku sombong, istikbar. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah disinilah sekali lagi dosa awal mula, ya, mula pertama kali dosa itu muncul, yaitu apa? Oleh iblis. Oleh siapa? Oleh iblis. Ketika memiliki sifat kibar yang sebagaimana tadi disampaikan. Ya. Faman istakbaru 'alal haqqi lam yanfa'hu imanuhu kama fa'ala iblis. Barang siapa yang memiliki sifat sombong, ya. Barang siapa yang sombong terhadap sebuah kebenaran, maksudnya sombong kepada kebenaran itu dia menolak kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran. Ketika kebenaran datang, ketika dalil datang, ketika ayat dan hadis datang kepadanya, dia tidak mau menerimanya. Ya. Maka orang yang demikian adalah orang yang sombong terhadap kebenaran. Nah, orang yang sombong terhadap kebenaran, lam yanfa'hu imanuhu, maka keimanannya itu tidak bermanfaat. Kama fa'ala iblis, sebagaimana yang dilakukan iblis. Iblis itu Bapak Ibu ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak bermanfaat baginya ketika dia memiliki sifat kibar. Memiliki sifat apa? Kibar. Memiliki sifat sombong. Imannya tidak bermanfaat, ya, maka akhirnya tempatnya adalah kehinaan. Tempatnya nanti neraka, waliyadzubillah. Maka sekali lagi, man istakbaru 'alal haq, barang siapa yang sombong terhadap sebuah kebenaran, dia menolak kebenaran, dia menyingkirkan kebenaran, padahal kebenaran itu datang kepadanya, dalil-dalil datang kepadanya, tapi dia tidak sami'na wa ata'na, maka imannya tidak bermanfaat dan dia masuk ke dalam neraka. Allahumma musta'an waliyadzubillah. Ya. Lanjut dulu Bapak Ibu, masih banyak. Ada hadis lagi yang dikutip oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Beliau sampaikan sini perkataan Nabi SAW, al-kibru safahul haqqi. Bahwasanya yang namanya kibar itu, yang namanya sombong itu adalah safahul haqq. Membodoh-bodohi kebenaran, artinya menolak kebenaran. Menolak apa? Kebenaran. Wa ghamsun nas, ghamtun nas ya, yaitu dan juga merendahkan manusia. Nah, orang yang sombong itu, sebagaimana di dalam lafaz yang lain, lafaz Muslim, al-kibru adalah batarul haq wa ghamtun nas, ya. Menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran. Jadi orang yang tidak menerima kebenaran itu memiliki sifat kibar. Itu adalah orang yang kibar. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Orang yang merendahkan orang lain, ya, dalam rangka mengolok-olok orang lain, menghinakan orang lain, itu memiliki sifat kibar. Ya, waliyadu billah. Jadi inilah yang namanya kibar, batarul haq wa ghamtun nas. Artinya apa? Menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia, menghinakan manusia, ya, memperolok-olok manusia. Ya, inilah orang-orang yang memiliki sifat kibar. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim, ya. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Orang-orang sombong lagi berbangga diri, maka Allah tidak menyukainya, ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka. Janganlah kau palingkan pipimu, maksudnya wajahmu. Jadi artinya apa? Kan ketika kita berhadapan dengan orang lain Bapak Ibu, nah kemudian orang yang sombong itu langsung menyingkirkan wajahnya, gitu kan ya, sambil menyingkirkan wajahnya begitu. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kau palingkan wajahmu kepada manusia. Artinya jangan berlaku sombong, jangan berlaku sombong, ya. Bergaulah walaupun dengan orang yang rendahan, bergaulah walaupun dengan orang yang tidak punya uang, bergaulah walaupun dengan para du'afa. Kenapa? Karena itulah justru kemuliaan. Ketika berpaling dari mereka, maka hati-hati, itu berarti memiliki sifat sombong.
Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan bangga, dengan punya kebanggaan, berbangga diri. Bangga punya mobil, bangga punya rumah, bangga punya kedudukan, bangga. Aha. La tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi ini. Jangan kau menyusuri kehidupan ini dengan penuh kebanggaan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, ini di sini maknanya la tamilu khaddaka linnasi. Janganlah engkau memalingkan pipimu, ya, jangan memalingkan wajahmu kepada manusia, dari manusia. Mu'ridun mutakabbiron, dalam rangka berpaling, dalam rangka sombong, ya. Wal marah adalah at-tabakhtur atau apa? At-tabakhtur, ya, yaitu adalah orang yang membanggakan diri, ya, sebagaimana tadi disampaikan, ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya dulu ya kita sampaikan. Qala Salama ibnul Aqwa, Salama bin al-Aqwa, beliau berkata, akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Seorang makan, ya, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillah. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang itu makan dengan tangan kirinya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka kata orang itu, qala la astati', enggak, saya enggak bisa. Enggak, saya enggak bisa. Jadi tidak bisa teh bukan berarti dia memang tidak bisa. Tapi ma manahu illal kibr. Tidak ada yang mencegahnya dari melakukan makan dengan tangan kanan kecuali hanya kesombongan. Jadi enggak bisa. Jadi sombong gitu. Pengennya dengan tangan kiri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bisa jadi orang yang makan dengan tangan kiri pun adalah sebuah kesombongan, ya, hati-hati. Nah, walaupun misalkan bisa jadi itu mah khususnya kidal begitu ya. Orang yang kidal itu memang bukan karena sombong, tapi memang dari awalnya, dari lahirnya dia itu kidal, ya. Akan tetapi sebaiknya kita berjuang untuk tidak makan dengan tangan kiri. Kenapa? Di anna syaitan yakulu bishimalihi, karena setan itu makan dengan tangan kiri, ya. Maka makanlah dengan tangan kanan. Demikian. Nah, jadi Bapak Ibu, orang ini sombong, dia tidak mau menerima kebenaran yang dari Nabi, gitu maksudnya. Tangan kanan makannya, enggak bisa. Kenapa? Dia sebetulnya menolak, nggak mau mentaati perintah Nabi karena dia sombong begitu. Maka qala la islastata'ta, maka kau tidak akan pernah bisa selamanya, ya. Fama, engkau tidak akan bisa, maksudnya bisa makan. Fama rafa'aha ila fihi ba'd, maka dia tidak bisa mengangkat tangan kirinya itu untuk makan tadi, ya, setelahnya. Jadi intinya dia sampai lagi tidak bisa bergerak, ya. Kenapa? Ya karena dia merasa sombong. Allah musta'an. Inilah hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penduduk ahli neraka? Nah, siapa? Kullu utulin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang sombong, orang yang angkuh, ya, orang yang semena-mena, dan orang-orang yang memiliki kesombongan, ya, demikian. Naudzubillah. Itulah orang yang penduduk ahli neraka. Kenapa orang-orang yang sombong ini seluruhnya masuk ke neraka? Jadi seluruh, ya Bapak Ibu yang semoga muliakan, seluruh penghuni neraka itu sama dengan orang yang sombong. Orang yang apa? Sombong. Kenapa? Karena mereka seluruhnya menolak kebenaran, ya kan? Contoh misalnya pezina. Orang yang berzina itu menolak kebenaran. Ya. Kenapa? Ya karena dia merasa nikmat dengan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Menolak yang namanya kebenaran, menolak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ahli neraka apapun itu dosanya, tidak ada lain kecuali memiliki sifat sombong. Kenapa? Karena tidak menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran, begitu. Apalagi coba
Pelaku riba, kenapa dia masuk dalam neraka? Karena dia menolak kebenaran. Sudah disampaikan kepadanya ayat-ayat, hadis-hadis, tapi ternyata masih begitu ya, dengan berbagai alasan A, B, C, D sampai Z. Akhirnya apa? Waliyadzubillah, masuk ke dalam neraka. Apalagi dosa apa? Dosa apa misalnya? Dosa sebagaimana yang kemarin, dosa membunuh. Jelas. Orang yang membunuh adalah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang masuk neraka, sekali lagi ya, setiap orang yang masuk neraka, ya, itu kan orang yang tidak taat, pasti kan? Pasti itu. Ada saja perkara yang akhirnya menjerumuskan dia ke dalam neraka, ujungnya tidak taat. Nah, ketidaktaat inilah ada sifat sombong. Kenapa? Karena tadi batorul haq, yaitu menolak kebenaran, menolak kebenaran. Orang yang tidak taat itu menolak kebenaran, maka tempatnya hanya di neraka. Maka setiap orang yang memiliki sifat sombong pasti dia masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang apapun durhakanya, Pak, ya, apapun dosanya itu pasti karena ada kesombongan di dalam dirinya, ya. Ada apa? Kesombongan. Kenapa? Karena dia, kata Nabi, batorul haq, menolak kebenaran. Nauzubillah waliyadzubillah, ya. Baik. Kemudian waqala Umar bin Yunus al-Yamami, berkata Umar bin Yunus al-Yamami, nabba'ana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, an Ikrimah bin Khalid, dari Ikrimah bin Khalid, annahu laqiya ibn Umar, bahwasanya Ikrimah ini bertemu dengan Ibnu Umar. Faqala, kemudian ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yakhtal, tidaklah seseorang jikalau dia memiliki sifat sombong, fi misyatihi, ya, wa yata'adhamu fi nafsihi, ya, dia merasa agung, merasa hebat dalam dirinya, dengan apa? Dengan jiwanya, dengan dirinya sendiri. Jadi merasa sombong, dia sombong, ya. Illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu, kecuali bakal dia itu bertemu dengan Allah dan Allah akan marah kepadanya. Allah musta'an, ya. Hadis ini adalah ala syarti Muslim, berdasarkan syarat al-Imam Muslim. Hadisnya riwayat al-Imam Hakim, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang memiliki sifat sombong, orang yang merasa agung dalam jiwanya, merasa bangga diri, angkuh, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Subhanallah. Kalau Allah sudah murka, subhanallah, ini rasa sangat perkara yang sangat-sangat menyedihkan sekali, ya, jikalau kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bapak Ibu, kalau orang tua murka kepada kita, apa coba yang kita lakukan? Bagaimana perasaan kita? Kalau kita dimurkai oleh anak, bagaimana perasaan kita? Kalau kita sedang kerja, Bapak Ibu, kita sedang kerja nih, dimurkai, ya, dimurkai oleh atasan kita, coba bagaimana akan kita merasa damai? Tidak akan pernah merasa damai. Kita punya kawan, kita punya teman, kawan-kawan kita murka kepada kita, bayangkan apa yang akan terjadi ke dalam hati kita, apa yang kita rasakan. Pasti akan merasa tidak karuan. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang murka kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebelum Allah murka kepada kita, maka kita berjuang untuk tidak membuat Allah murka. Dengan cara apa? Dengan menghilangkan kesombongan, ya, dengan menerima kebenaran, dengan tidak merendahkan manusia yang lain. Maka seperti itulah insya Allah, mudah-mudahan Allah tidak murka kepada kita, ya. Baik, satu lagi, ya, satu halaman lagi nih, bahwasanya yang ada sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar, awal mula yang masuk neraka itu ada 3 golongan. Jadi awal mula ada 3 golongan yang masuk ke dalam neraka, yaitu amirun mutasallitun, seorang penguasa, orang pemimpin yang berkuasa, ya, pemimpin yang berkuasa dengan kekuasaannya sewenang-wenang, dengan kekuasaannya berbuat sombong, dengan kekuasaannya merendahkan dan menyiksa orang-orang yang berlainan pendapatnya dengan dirinya, menjegal, apalagi mencelakakan orang-orang yang berlainan dengannya, ya, orang yang mengkritiknya dipenjara, disiksa. Allah musta'an. Amirun mutasallit,
pemimpin yang merasa berkuasa karena kesombongan, maka orang yang demikian awal mula dia pun masuk ke dalam neraka. Wa ghaniyun la yu'addi zakah, dan orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Orang kaya tapi tidak membayar zakat. Nah, ini pun adalah golongan yang awal mula akan masuk ke dalam neraka. Kemudian wa faqirun fakhur, orang yang fakir, orang yang miskin tapi berbangga diri. Subhanallah. Dia tuh fakir tapi merasa bangga, merasa hebat. Subhanallah. Apa yang dia banggakan? Nah, maka dia akhirnya apa? Petantang petenteng. Maka dia akhirnya apa? Memakai pakaian, memakai aksesoris dalam badannya, sesuatu yang menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya hebat. Nah, inilah orang yang fakir padahal. Ya, padahal dia pinjam kepada orang lain. Padahal dia itu apa namanya tuh? Tidak punya uang, sengaja untuk apa? Pamer begitu. Subhanallah. Lihat-lihat. Seperti di IG gitu ya, di Facebook. Orang-orang berfoto begitu ya, memakai perhiasan, memakai apa, padahal itu pinjam dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini masuk ke dalam fakir, fakhur. Orang yang fakir, miskin, tapi berbangga diri. Subhanallah, subhanallah ya. Ingin pamer, ingin merasa bahwa dia orang-orang kaya. Innalillahi wa waliyadzubillah. Waliyadzubillah ya. Kemudian kultu wa asyarrul kibri, ya, kesombongan yang paling buruk adalah man takabbaru 'alal ibadi bi ilmihi, yaitu orang yang sombong kepada orang lain, kepada hamba-hamba yang lain, kepada orang lain bi ilmihi, karena ilmunya. Subhanallah ya, ini yang paling buruk kesombongannya. Wa ta'azzama fi nafsihi bi fadilatihi, dan merasa agung di dalam jiwanya ya, karena keutamaannya, dia memiliki keutamaan, dia orang yang berilmu, dia orang yang begini, yang begitu, subhanallah. Maka ini adalah keburukan ya, orang yang sombong yang paling buruk. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuhu. Karena dengan demikian ilmunya ini tidak akan bermanfaat kepadanya. Fa inna man talabal ilma lil akhirati kasarahu ilmuhu. Allah karim. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang menuntut ilmu untuk akhirat, kasaroh ilmuhu, maka ilmunya akan merendahkannya, ilmunya akan membuat dirinya tawadu, ilmunya akan memecahkannya. Maksudnya adalah membuat dia tawadu, merasa diri rendah. Ya. Ketika orang berilmu merasa apa? Ketika orang dia itu berilmu, semakin berilmu dia merasa hina. Subhanallah ya. Inilah orang yang berilmu sebenar-benarnya. Wa khasha'a qalbuhu, dan hatinya tambah khusyuk. Tambah apa? Tambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah takut kepada Allah, tambah hati-hati hatinya, tambah mudah menangis, tambah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wastakanat nafsuhu, dan jiwanya akan merasa tenang. Ya, sukun, sakinah, merasa tenang, tentram begitu. Wa kana ala nafsi bil mirsad falam yaftari anha, ya, bahkan akhirnya ya di dalam jiwanya itu ada satu yang selalu mengawasi, falam yaftari anha, dan akhirnya dia tidak akan pernah mendurhakainya. Bal yuhasibuha kulla waqtin wa yusaqqifuha, dan dia akan selalu menghisab dirinya, menghisab jiwanya setiap waktu. Allah karim. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab. Ya, demikian. Jadi orang yang penuh ilmu, orang yang berilmu, maka dia akan hatinya semakin khusyuk, semakin tenang, ya, semakin selalu merasa diawasi, ya, dan dia tidak akan pernah merasa berdurhaka. Dia tidak akan mengada-ngada dengan apa yang dia miliki. Subhanallah. Bal yuhasibuha kulla waqtin. Bahkan dia itu senantiasa menghisabnya setiap waktu. Subhanallah ya. Fa in ghafala anha jama'at anit tariqil mustaqim wa ahlakathu. Karena ketika dia lalai, ya, ketika dia lalai dari dari jiwanya itu, ya, dia lalai dari sesuatu yang seharusnya dia lakukan itu, ya, akhirnya apa? Dia akan terlempar dari jalan yang lurus, ya.
dia akan dia akan melenceng dari jalan yang lurus, dan itu akan mencelakakannya. Jiwanya itu akan mencelakakannya. Subhanallah. Ya. Wa man talabal ilma lil fakhri war riasah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu karena kebanggaan, karena riasah, karena ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang besar begitu. Wa nadhara ilal muslimina sajran, dan dia selalu ingin melihat kaum muslimin itu selalu ada di bawahnya. Allahu akbar. Wa tamahaqa alaihim, ya. Kemudian membodoh-bodohi mereka. Mereka itu tidak punya apa-apa. Mereka ini subhanallah, ya. Intinya apa? Merasa hebat, merasa tinggi dengan ilmunya. Kenapa? Karena menuntut ilmunya dengan penuh fakhr, dengan penuh kesombongan. Dia menghafal Quran, menghafal hadis untuk apa? Untuk merasa dirinya hebat, agar dirinya sebagai pemimpin, dirinya sebagai orang yang terpandang begitu. Sehingga akhirnya merendahkan orang lain. Orang yang tidak punya hafalan direndahkan. Subhanallah. Dibodoh-bodohi. Kamu mah rendah, kamu mah tidak tahu. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka fahada min akbaril kibri, maka inilah yang sebesar-besarnya kesombongan. Wala yadkhulul jannata man fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin, dan tidak akan pernah masuk surga yang ada di dalam jiwanya sebesar biji zarah pun sifat kesombongan. Fala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau mengingatkan diri beliau sendiri ketika beliau menulis gini, dan mengingatkan kita, ya, ketika kita menuntut ilmu ini, maka ingat seburuk-buruk kesombongan itu adalah kesombongan orang-orang yang menuntut ilmu ketika ilmu ini tidak benar digunakannya. Ya, kenapa? Karena ilmu ini dalam rangka ingin berbangga-bangga, dalam rangka ingin mencari kepemimpinan, dalam rangka ingin merendahkan orang lain, membodoh-bodohi orang lain. Subhanallah. Maka seperti itu akhirnya inilah seburuk-buruk kesombongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benarnya dalam hadis yang lain, orang pertama kali yang akan dilemparkan juga ke dalam neraka adalah orang yang berilmu tapi dia orang yang membaca Quran, ya, tapi bukan karena Allah, karena ria, ingin dilihat orang, ingin disangka orang hebat, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari menuntut ilmu atau dari ilmu yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang yang sombong, ya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Karena orang yang sombong ini sebagaimana yang tadi disampaikan adalah tempatnya di neraka, tempatnya di neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, ya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah taala, salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Waliyatafadhal Pak Ahmad. Syukron. Jazakallah khair Ustaz. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Dipersilakan, mau raise hand, mau bertanya langsung atau mau lewat chat, dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Dari chat juga. Alhamdulillah tidak ada. Ada dari chat Ustaz, dari Ibu Betty, ya. Saya coba bacakan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita kepada orang yang sombong tapi tidak merasa dirinya sombong? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bahwasanya setiap manusia memiliki basirah, memiliki mata batin, ya. Maka dengan mata batinnya ini sebetulnya dia mengetahui apa yang dia lakukan benar atau salah. Jadi orang-orang yang durhaka sekalipun, insya Allah
dia akan mengetahui dia itu salah ya, kecuali memang dia tidak tahu, maka bisa jadi insya Allah Allah ampuni. Nah, orang-orang yang sombong ya, dengan kesombongannya, ketika dia tidak merasa sombong ya berarti dia tidak ada niat sombong, seperti itu satu. Yang kedua, bisa jadi dia mengingkari kesombongan itu, dia tahu sebetulnya mah dia itu sombong tapi dia menolak. Nah, artinya berarti apa? Batorul haq, dia adalah menolak kebenaran. Nah, orang yang menolak kebenaran masuk ke dalam kesombongan itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang merasa tidak sombong itu adalah dua kemungkinan. Bisa jadi memang dia merasa tidak sombong, saya tidak merasa sombong begitu. Ya, walaupun dia seolah-olah menampakkan kesombongannya tuh. Orang lain merasa dirinya bahwa dia itu sombong, tapi dia tidak merasa sombong. Ya, orang yang seperti ini ya perlu juga hati-hati begitu ya. Apabila memang merasa orang lain itu menilai sikapnya adalah sikap orang yang sombong ya. Tapi selama dia tidak merasa sombong, insya Allah mudah-mudahan dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Akan tetapi ketika dia tidak mengakui kesombongan itu karena kesombongan, nah itulah kesombongan yang nyata ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita ketika melihat seperti itu? Kalau itu adalah sahabat kita, teman kita sampaikan. Mohon maaf, afwan nih, Kang, ya, Teh, Bu, Pak, ya mohon maaf ya. Jadi ya mungkin saya melihat, teman-teman melihat, jadi ketika Bapak atau Akang, Antum ya melakukan ini teh, ini seperti ada sifat yang sombong di situ. Nah, hati-hati, mungkin saya mengingatkan saya dan Antum untuk tidak berlaku sombong. Jadi intinya adalah menasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bijak, nasihati dengan cara yang lembut ya. Kalau bisa menasihatinya dalam keadaan makan-makan Bu ya, ajak dulu makan ke restoran. Tapi yang akhwat ya kalau ibu ya, jadi nanya apa nama tuh, kasih makan dulu, kasih hadiah dulu. Kemudian kita sampaikan nasihat, insya Allah akan masuk ya. Tapi kalau misalnya apa nama tuh tidak seperti itu, biasanya sulit masuk ya. Jadi terini dulu kepada kebaikan kita, insya Allah dia akan menerima nasihat kita. Inilah kewajiban kita untuk tawasi bis sabar wal bil haqqi was sabar. Yaitu saling mensuasiati, saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran. Ya, insya Allah berpahala bagi kita. Jadi sampaikan saja Bu ya, nasihati. Mudah-mudahan dia tidak terjerumus ke dalam dosa sombong. Dan kita juga mudah-mudahan Allah lindungi ya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian mungkin Pak ya. Wallahu alam. Baik Ustaz. Dari chat sih tidak ada lagi pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang raisan, tapi sepertinya belum ada juga. Sepertinya tidak ada Ustaz, bisa ditutup. Tidak ada ya, alhamdulillah. Insya Allah kalau pembahasan ini mah hanya informasi saja ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat sombong ini, dan nah yakinlah ya insya Allah teman-teman dan kita semua jauh dari sifat sombong. Terutama apa tadi? Terutama adalah batorul haq wa gomtun nas. Terutama dalam rangka menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang-orang yang ahli ilmu, insya Allah ya, dengan ilmunya akan merendahkan jiwanya. Dengan ilmunya akan menghancurkan kebesaran jiwanya, sehingga dia akan merasa tawadu, merasa rendah hati ke setiap siapapun yang dia temui ya, insya Allah. Demikian mungkin ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi ya, kita berharap mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala sifat sombong, karena sifat sombong inilah menjadi penyebab ya orang-orang masuk ke dalam neraka ya. Orang yang berzina, orang yang riba, orang yang melakukan segala keburukan, tidak ada lain karena di dalam hatinya atau di dalam perbuatannya ada perbuatan dan sifat sombong. Nauzubillah waliyadzubillah ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Demikian Pak Ahmad ya yang bisa disampaikan. Teman-teman semuanya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga malam hari ini kita bisa beristirahat dengan tenang, dengan tenang-tenang, dengan bahagia, dan mudah-mudahan kita bisa beristirahat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita dihitung ibadah,
aktivitas kita pun dihitung ibadah. Maka jangan lupa adab-adab dalam melakukan amalan itu agar bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas setiap kebaikan kita, Allah balas amal-amal soleh kita dengan pahala yang berlipat, dan juga Allah masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dengan pembahasan kitab Al-Kabair juga dengan topik yang lain ya. Insya Allah kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semua. Syukran Ustaz. Sama.